Welcome to our channel. Salam bahagia pada semua pengikut Riak Sabda. Kita sudah sampai minggu ketiga Advent yang disebut Gaudete. Minggu Gaudete. Artinya bersorak-sorailah. Itulah yang disebut dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Menarik sekali yang dikatakan oleh Paulus. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam hidup kita memang kita sudah mengalami kegembiraan, sukacita, tetapi yang disebut di sini senantiasa. Ini bolehlah, dan kita diutus sepertinya ini perintah. Bersukacitalah. Ini imperatif kalau dalam bahasa Inggris itu. Tapi bagaimana itu? Di Eropa, apalagi itu gereja-gereja tua di Eropa, bisa melihat itu kaca patri yang sangat menarik. Ada yang para santo, tokoh-tokoh di kitab suci. Tapi yang menarik sekali adalah yang kaca patri bulat, di mana di tengahnya itu Yesus Kristus, dan di pinggir-pinggirnya itu semua kegiatan manusia yang sederhana. Ada yang menanam, ada yang itu naik kuda, macam-macam lah. Tetapi yang menarik yang saya lihat itu ada itu seperti nasib raja, seorang raja yang kaya dan banyak teman-teman, dan itu berperang, tetapi dalam peperangannya itu mengalami kalah, dan itu sakit, dan itu menjadi miskin, ditinggalkan oleh kawan-kawan sehingga menjadi miskin, Dan banyak kegiatan lain, seorang petani yang menanam, dan juga waktu panen bersorak-sorai, dan musim yang itu dingin, di mana semuanya itu sepertinya mati dan ada kelaparan, dan lagi itu cycle, ini siklus kehidupan. Kadang-kadang kita on top of the world, sepertinya berhasil, berjalan dengan baik. Tapi juga datanglah dalam hidup kita musim yang musim kelaparan, musim yang kita sakit, pasti bulan Desember bagi orang Kristen dan Katolik itu senanglah sekali karena ada THR Natal, tambah gembira. Tapi bagaimana bulan lain, apalagi kalau sudah ada banyak hutang di CO atau di bank, baru menerima saja semua itu diserahkan untuk bayar. Itulah kehidupan kita begitu, naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi bagaimana kita bersukacitalah? Bagaimana kalau kita sakit, bisa kita bersukacita? Kalau tidak ada penghasilan, bisa kita bersukacita? Bagaimana kalau kita merasa kegagalan? Anak-anak itu gagal di sekolah, atau tidak bisa menemukan kerja, macam-macam lah. Apalagi itu sudah kedua kali kita merayakan Natal dengan COVID, semua terbatas. Bagaimana kita bersukacita? Apa artinya Rasul Paulus itu bersukacitalah senantiasa? Saya kata tadi bahwa itu dalam kaca patri itu bulat, dan di tengahnya itu Yesus Kristus. Memang dalam hidup kita, meskipun dalam satu hari saja nanti kita gembira dan berubahlah mood kita menjadi sedih atau marah-marah, dan nanti tenang lagi. Itulah dalam satu hari saja sudah berubah mood kita. Tetapi inilah yang di pinggir yang sepertinya roda
itu ya, roda keberuntungan, the wheel of fortune, the wheel of life, no? Tapi di tengahnya itu, kalau kita punya roda, ini memang tetap stabil. Yang porosnya itu stabil. Itulah Yesus Kristus yang sama kemarin, sekarang, dan besok. Sama saja, itu stabil. Dan itu tidak itu. Apa saja yang terjadi di pinggir-pinggir itu, ya banyak-banyak. Tetapi terang. Disitulah kedamaian. Disitulah kegembiraan yang beda. Yang tidak bisa diambil. Itulah yang dikatakan oleh Paulus sendiri dalam surat ini. Karena Paulus tuh mengalami banyak kekecewaan. Ya, dibatu, dilempar, dianiaya, merasa kelaparan juga, dimasuki di penjara, macam-macam. Tetapi ia sendiri yang mengatakan bersukacitalah senantiasa. Nah, ini secretnya, rahasia itu karena dalam Kristus. Nah, semoga hidup kita bukan hanya di pinggir-pinggir, kita bisa masuk ke yang lebih dalam, di manalah kehadiran Allah sendiri. Nah, itulah yang artinya bagaimana kita bersukacitalah senantiasa. No? Dan itu lewat relasi dengan Tuhan, lewat doa yang sangat dalam. Dan para santo itu memberi bukti bahwa ini bisa. Contohnya Bunda Teresa tuh ya hidup antara orang miskin dan memang kondisi rumah-rumah orang itu yang miskin itu mengeri. Tetapi bagaimana masih bisa hidup, bagaimana masih bisa senyum dan gembira. Karena kehidupan yang lebih dalam, yang berakar, yang di tengah itu ada ada spokesnya itu kalau ada roda, tetapi di tengahnya itu. Kalau tidak ada tengah pasti, ya hancurlah roda itu. Gitulah juga hancurlah hidup kita tanpa Yesus Kristus. No, ya kita usaha supaya kegembiraan itu tahan lama karena berdasar dengan Yesus Kristus. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudariku, bersukacitalah dalam Yesus Kristus senantiasa. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng.